Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan sistem operasi Windows. Nah, jadi pada saat pertama kali kita menghidupkan komputer, tentunya akan muncul tampilan booting. Nah, setelah selesai tampilan booting, maka akan muncul tampilan pertama. Nah, seperti ini tampilan pertama pada saat selesai booting. Biasanya kita sebut ini dengan tampilan desktop. Nah, pada bagian desktop ini terdiri dari di sini ada background komputer kita, atau kalau di handphone itu biasa kita sebut dengan wallpaper. Kemudian di bagian sebelah kiri, nah ini yang ditunjukkan pada pointer, ini ada icon dari aplikasi yang telah kita install. Kemudian ada taskbar. Nah, taskbar ini letaknya di bagian paling bawah. Nah, di taskbar ini terdiri dari di sebelah sudut kiri. Nah, ini ada tombol start. Lambangnya itu lambang window. Ini ciri khas Windows 10, Windows 8. Ini seperti ini lambangnya. Apabila kita tekan, maka nanti di sini akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, di dalam start menu nanti di sini ada power. Yang mana power ini apabila kita tekan, dia ada 3 menu, ada sleep, ada shutdown, dan restart. Nah, apabila kita menekan sleep, maka komputer akan tidur. Jadi tampilan layar kita akan mati, tetapi apabila kita menggerakkan pointer atau mouse, maka komputer kita akan hidup kembali. Kemudian kalau shutdown, nah shutdown ini adalah tombol yang digunakan untuk mematikan komputer. Kalau restart adalah tombol yang kita gunakan pada saat komputer kita mengalami hang atau mengalami lag. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mematikan komputer, kemudian hidup kembali secara otomatis. Kemudian di start menu ini ada pengaturan setting. Di atasnya ada picture. Nah, picture ini nanti terhubung dengan gambar-gambar yang ada pada bawaan Windows 10 ini. Kemudian di atasnya ada dokumen. Nah, dokumen ini juga sama, nanti ini terhubung pada dokumen yang ada di dalam Windows Explorer. Nah, yang terakhir ini adalah akun Windows kita yang telah kita setting pada saat pertama kali menginstal Windows 10. Nah, seperti itu ya. Baik. Di sini ada aplikasi. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan, keseluruhan aplikasi yang telah kita install masuknya ada di sini. Nah, kita tinggalkan dulu start menu. Kita pindah ke kolom yang di bagian di sebelah start. Nah, di sini adalah search. Jadi di sini tempat untuk mencari. Biasanya kalau kita tekan menu search di sini, maka akan muncul ada 5 menu di atas ini yang bisa kita gunakan sebagai pencarian. Yang pertama ini all, berarti semua pencarian baik itu aplikasi ataupun dokumen semuanya ada di sini. Yang kedua, kita akan berpindah pada menu apps. Nah, apps ini adalah aplikasi. Jadi kalau kita tekan apps di sini, kemudian kita tulis aplikasi apa yang akan kita cari, maka ini khusus hanya untuk mencari aplikasi. Bapak akan berikan contoh apps yang akan Bapak cari adalah IDM. Nah, pada saat kita mengetik IDM, maka di sini akan muncul nih apa yang telah kita cari. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita pindah pada menu yang ketiga adalah dokumen. Nah, pada bagian dokumen ini kita bisa mencari dokumen apa yang akan kita cari. Seumpama kita lupa nih di mana kita menyimpan dokumen, tetapi kita ingat apa sih nama dokumennya. Nah, kemudian kita bisa mencari dokumen itu di mana letaknya. Nah, caranya juga bisa dari sini. Misalnya saya akan mencari dokumen dengan nama laporan wali kelas.
setelah kita enter, maka search tadi akan langsung terhubung dengan window Explorer. Nah, pada saat di window Explorer ini secara otomatis dia akan mencari. Nah, ini adalah proses pencarian pada window Explorer, yang mana dia akan mencari seluruh data pada window Explorer ini dengan nama laporan wali kelas. Nah, kita tunggu. Oke, selesai. Di sini dari pencarian dokumen dengan nama laporan wali kelas ini tidak ditemukan. Nah, berarti mungkin apa yang saya tuliskan pada search dokumen itu nama filenya tidak pas atau mungkin tidak lengkap, makanya dia tidak ditemukan. Nah, jadi kalau misalnya kalian anak-anak pengen cari file apa yang lupa di tempat penyimpanannya, maka silahkan tulis nama file tersebut dengan lengkap. Nah, setelah ditulis dengan lengkap, maka nanti akan langsung terhubung dengan pencarian yang ada di window Explorer. Kalau misalnya penulisannya lengkap, Bapak yakin pasti akan ketemu. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kita tinggalkan. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, tadi sudah membahas tentang dokumen. Kemudian di sini juga sama nih, search-nya tentang web. Nah, menu yang terakhir adalah menu more. Di menu more ini kita bisa mencari folder, bisa mencari musik, foto, setting atau video. Nah, di sini juga kurang lebih sama dengan pencarian yang ada pada dokumen ataupun aplikasi. Kita tinggalkan. Nah, maka setelah kita mempelajari tadi sudah start menu, kemudian ada baris pencarian yang ada di sini nih. Sekarang kita pindah ke window Explorer. Nah, di sini ada gambar dokumen, gambar file. Filenya mapnya itu warnanya kuning. Kalau kita sorot seperti ini di pointer kita, maka akan keluar namanya, yaitu adalah File Explorer. Kemudian di taskbar juga di sini aktif. Yang Bapak gunakan itu adalah Google Chrome. Maka kalau dia aktif kemudian kita sembunyikan aplikasinya, dia akan tersimpan pada bagian taskbar ini. Oke, kita lanjut. Kemudian di bagian sebelah kanan bawah yang ada di taskbar ini, di sini ada akun OneDrive. Nah, ini ada akun OneDrive Bapak yang Bapak gunakan pada Windows 10. Ini sebagai backup data. Jadi data-datanya Bapak backup juga di internet. Sewaktu-waktu kalau komputer ini mengalami kerusakan, mengalami hang atau harddisknya rusak, maka semuanya data-data yang telah Bapak simpan di komputer ini insya Allah tidak hilang karena sudah tersimpan juga di internet. Seperti itu. Jadi ada backupnya. Kemudian di sini ada notifikasi dari baterai komputer Bapak. Kemudian di sini WiFi, speaker, kemudian di sini ada tanggal. Seperti itu. Oke, sampai di sini kita tinggalkan dulu. Nah, fokus kita, jadi Bapak pernah katakan pada saat pembelajaran tatap muka kita di sekolah bahwa untuk bisa mengoperasikan sebuah komputer, maka hal dasar yang harus kita pahamin dan harus kita kuasai itu adalah kita harus bisa mengoperasikan sistem operasinya terlebih dahulu. Setelah kita bisa mengoperasikan sistem operasinya terlebih dahulu, maka langkah selanjutnya kita akan mempelajari mengoperasikan software aplikasi seperti itu. Nah, kita jangan buru-buru. Di sistem operasi ini tidak banyak yang harus kita kuasai, tetapi yang harus kita kuasai di sini itu adalah pengelolaan file manager atau kalau di komputer itu namanya Window Explorer. Nah, jadi Window Explorer itu fungsinya pada sebuah sistem operasi, dia sebagai tempat pengelola
file dan data-data kita. Nah, file kita itu kan macam-macam bentuknya. Ada file suara, ada file gambar, ada file video, dan masih banyak file yang lainnya. Nah, Bapak pernah analogikan bahwa Windows Explorer itu seperti lemari. Jadi kalau kita pengen barang yang tersimpan di dalam lemari itu rapi, maka kita juga harus menguasai bagaimana sih tentang Windows Explorer-nya itu sendiri, supaya kita bisa mengklasifikasikan data dan file sesuai dengan tempatnya, supaya lebih mudah untuk mencarinya. Seperti itu ya. Nah, isi Windows Explorer itu karena banyak data, apabila Windows Explorer kita itu acak-acakan, maka lebih berisiko untuk lupa di mana tempat penyimpanan file itu berada. Di sini Bapak telah membuat contoh pada Windows Explorer, di mana isi dari Windows Explorer tersebut ada yang rapi dan ada yang berantakan. Ini sengaja untuk sumber pembelajaran juga. Kita langsung saja mengenal Windows Explorer. Nah, sebelum itu ada beberapa cara untuk masuk ke Windows Explorer. Pada saat kita tatap muka di sekolah, Bapak telah menjelaskan ada 3 cara supaya kita bisa masuk Windows Explorer. Cara yang pertama, cukup menekan klik kiri pada taskbar di icon Windows Explorer. Di sini ya, perhatikan pointer Bapak. Kita arahkan ke taskbar, kita pilih Windows Explorer, kita double klik kiri. Nah, maka akan terbuka Windows Explorer. Nah, cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan start menu untuk masuk pada Windows Explorer. Caranya kita klik tombol start, kemudian pilih dokumen. Nah, seperti ini. Sekarang sudah ada 2 Windows Explorer. Nah, cara yang ketiga ini cara yang biasa kita gunakan melalui tombol kombinasi. Nah, tombol kombinasinya itu adalah tombol Windows dan E. Seperti ini. Nah, dengan begini ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk masuk pada Windows Explorer. Silahkan anak-anak pilih cara yang paling mudah untuk masuk pada Windows Explorer. Ini bebas-bebas saja, yang penting mudah dipahami, mudah diingat. Nah, kalau Bapak biasanya kalau pakai mouse, biasanya langsung menggunakan klik kiri pada taskbar. Seperti ini. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang menu yang ada pada sudut kanan atas di Windows Explorer. Nah, di sini ada 3 tombol. Ada tombol minimize, sini ya. Kemudian ada maximize, dan terakhir ada close. Nah, Bapak jelaskan yang pertama. Minimize ini fungsinya untuk menyembunyikan jendela yang telah kita buka. Nah, seperti ini kan Windows Explorer-nya telah terbuka nih. Kita pengen pindah ke aplikasi yang lain. Nah, supaya tidak penuh di desktop, maka ini bisa kita sembunyikan dengan cara menekan tombol minimize. Seperti ini. Nah, sekarang sudah disembunyikan. Untuk menampilkannya kembali, cukup arahkan pointernya ini ke bagian Windows Explorer. Apabila dia ada aplikasi yang aktif di taskbar, maka tandanya itu nanti di bagian bawah gambar icon ini ada garis bawah. Kemudian kita sorot juga ke sini, maka dia akan ada tampilan file Explorer-nya. Nah, dia bentuknya kecil seperti ini. Ini menandakan bahwa ada jendela file Explorer yang aktif. Silahkan kita klik. Nah, muncul kembali. Nah, tombol yang kedua adalah maximize. Nah, maximize ini fungsinya untuk membesarkan jendela aplikasi. Membesarkan, nah, seperti ini kan file Explorer-nya tampilannya kecil. Kita akan buat dia memenuhi layar desktop. Caranya kita tekan maximize. Tetapi kalau kita pengen buka beberapa aplikasi sekaligus, nah maka ini bisa juga kita kecilkan tampilannya seperti yang di awal. Nah, pada saat kita mau mengecilkan layar atau file Explorer ini, maka dia nanti di sini berubah nih. Namanya restore down. Nah, restore down ini fungsinya untuk mengecilkan layar seperti itu.
Nah, tombol yang terakhir ini adalah tombol close, yang mana apabila kita tekan, maka nanti akan mengeluarkan aplikasi yang aktif tersebut dari layar komputer kita, seperti ini. Oke, baik ya. Tadi Bapak telah jelaskan. Nah, sekarang kita bahas Windows Explorer. Nah, kita setelah sampai pada Windows Explorer. Di Windows Explorer, di sini layarnya cukup sederhana. Nah, jadi yang Bapak fokus akan jelaskan adalah tempat penyimpanan file-file yang telah kita simpan di komputer itu berada. Jadi menu-menu yang di atas ini kita lewatkan dulu, nanti pada kesempatan berikutnya akan Bapak jelaskan. Nah, di sini pada saat pertama kali kita membuka Windows Explorer, maka tampilan utamanya seperti ini. Ini layarnya terbagi dua nih. Nah, yang di sebelah kiri ini layarnya sedikit lebih kecil. Nah, yang sebelah kanan layarnya lebih besar. Di sini pada saat tampil ke sini, jadi kalau kita misalnya buka Quick Access, kita klik Quick Access, maka isi yang ada di dalam Quick Access akan ditampilkan di layar sebelah kanan. Nah, layar ini menampilkan isi data dari Quick Access. Contoh lagi, sekarang Bapak akan buka misalnya desktop. Nah, di desktop, pada desktop nanti isi di dalam desktop itu akan ditampilkan di sini. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pengen mencari file yang telah kita simpan, nah, silahkan kita klik This PC. Nah, This PC. Kalau kita klik This PC, berarti kalau kita artikan dari bahasa Inggris ke Indonesia, This PC ini artinya adalah PC ini. Nah, PC ini nanti di dalamnya itu ada beberapa bagian. Biasanya bagian itu kita sebut partisi. Jadi partisi itu ibaratnya dalam sebuah lemari, kita sudah membuat rak-rak di dalam lemari. Jadi kita bagi-bagi. Jadi supaya mudah nih kalau kita mengelompokkan data tentang apa ini, misalnya data kerjaan sendiri bagiannya, kemudian mungkin ada data foto, nah itu nanti di bagian sendiri. Nah, itu sebutannya partisi. Nah, di sini di partisi, kebetulan di komputer yang Bapak punya ini partisinya terbagi menjadi 5. Nah, kok banyak Pak? Ya, kebetulan ini isinya banyak karena penyimpanan utamanya sekarang Bapak pakai 2 perangkat, yaitu ada hard disk dan SSD. Seperti itu. Nanti silahkan bisa di browsing di Google atau cari penjelasan di YouTube tentang apa sih jenis-jenis penyimpanan internal. Contohnya kan ada hard disk, ada SSD. Nah, seperti itu. Makanya di sini terbagi juga partisinya banyak. Sebenarnya pada saat menginstal ulang komputer ini, itu bisa saja dibuat 2 partisi atau 3 partisi, tapi syaratnya harus diformat ulang. Seperti itu. Nah, kebetulan ini Bapak tidak format ulang, hanya menimpa saja di dalam komputer, makanya tidak ada format ulang. Nah, di sini makanya partisinya kebanyakan nih. Nah, di sini ada partisi yang namanya local disk C. Local disk C ini biasanya dipakai khusus untuk menyimpan data-data sistem operasi dan aplikasi. Dia tandanya itu ada lambang Windows di sini. Berarti ini sistem operasi yang kita sekarang gunakan, datanya tersimpan di sini nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya data, saran Bapak jangan simpan data-data kita itu di local disk C. Kenapa? Karena kalau kita simpannya di sini, untuk kedepannya itu akan rentan. Datanya mungkin bisa rusak atau bisa hilang. Tapi kebanyakan kasus itu datanya biasanya rusak. Karena aktivitas kita kan macam-macam nih. Kadang transfer data, kadang kita mendownload data juga dari internet. Nah, aktivitas itu tukar-menukar data dan mengambil data, baik itu melalui perangkat ataupun melalui internet, itu beresiko untuk menimbulkan serangan yang namanya virus. Nah, apabila virus itu menyerang pada sebuah komputer, maka yang akan diserang pertama kali adalah local disk C-nya. Kenapa harus local disk C?
menurut yang Bapak pahami dan Bapak pelajari, jadi kalau misalnya virus itu menyerang lokal disk C, ini nanti inti dari komputer itu kan bisa beroperasi karena ada sistem operasi. Nah, virus itu menyerang sistem operasi. Jadi sistem operasinya nanti kalau terkena virus mungkin bisa bekerjanya lambat. Habis itu bisa juga sampai menyebabkan mati komputernya, tergantung dari jenis-jenis virus. Ada juga virus-virus yang terbaru itu sekarang sering Bapak dapat kabar kalau ada virus baru yang bisa menyerang komputer kita melalui iklan-iklan yang ada di internet. Nah, salah satunya itu adalah virus ransomware. Nah, pada saat terkena virus itu, maka data-data kita itu akan dirubah, akan dirusak. Nah, otomatis file-file kita, selain yang di C, malah yang di D dan di E pun bisa terkena juga dengan virus itu. Maka di zaman sekarang penting juga kita harus selalu membackup data, seperti itu ya. Jadi demi keamanan data, ya meminimalisir risiko tadi, silahkan simpan data-datanya selain di C. Karena kalau misal di C, nanti biasanya virus itu menyerang pada C dulu, baru ke partisi yang lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada local disk D, E, F, dan G. Nah, kebetulan kalau di local disk D Bapak ini memang tidak terpakai, karena nanti ini nih adalah partisi yang disiapkan memang ruang kosong sendiri. Ini memang pada saat install sistem operasinya seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke yang lokal E. Nah, lokal E di sini sebenarnya kalimat lokal E, lokal D ini juga kita bisa rubah-rubah. Tinggal kita klik kanan, terus pilih rename. Ini kita bisa ubah. Nah, kalau di sini di komputer Bapak supaya lebih rapi menata file. Nah, ini dokumen backup, ini tempatnya dokumen-dokumen kerjaan yang Bapak sudah tidak pakai lagi sekarang, tapi masih Bapak simpan di komputer. Nah, di sini. Kemudian ada dokumen. Nah, dokumen ini adalah tempat yang Bapak siapkan memang sengaja untuk pekerjaan kantor. Jadi dokumen-dokumen yang Bapak kerjakan di sekolah, data siswa, data nilai, dan lain-lain, ini Bapak simpan pada partisi sendiri nih, supaya tidak campur-campur. Nah, yang terakhir ini ada Vermin. Vermin ini di sini Bapak siapkan untuk menyimpan data-data seperti foto dan video. Kebetulan ini banyak menyimpan video-video, jadi Bapak pisahkan sendiri di sini. Sekarang kita pindah. Tadi kan kita buka disk PC pada bagian jendela yang kecil nih di sebelah kiri. Nah, isi di dalam disk PC ada beberapa partisi. Tapi sebenarnya di bagian sebelah kiri juga, di sini juga sudah dituliskan juga isi dari disk PC itu ada lokal C, D, E, F, dan G. Bapak akan lihatkan sedikit. Nah, ini kebetulan masih berantakan, jadi kalian bisa lihat nih, apabila kita bisa mengelola Windows Explorer dengan baik, maka kita akan mudah nih untuk mencari data-data kita. Karena Bapak berikan contoh. Nah, di sini adalah contoh data-data yang menurut Bapak masih berantakan nih. Ini belum sempat Bapak pilah-pilah. Jadi semua kerjaan, ini semua video numpuk di sini. Nanti akan Bapak saring, semuanya dipindahkan, kemudian dikelompok-kelompokkan lagi lah supaya lebih rapi. Kalau di sini ini tempat dokumen, nah ini juga sama. Nah, ini masih berantakan, tapi nanti akan kita rapikan. Nah, yang ini dokumen E. Ini data-data yang memang sudah tidak Bapak gunakan lagi, tapi masih Bapak simpan pada komputer ini. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk pelajaran pengenalan sistem operasi. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu mengelola Windows Explorer. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.